Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erlinda Duristari, biasa dipanggil Erlinda. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang berkesempatan mengikuti program EduFarmers dan juga PWMP. Pada video kali ini, saya akan membacakan paragraf panjang untuk memenuhi modul presentasi. Blogku Senarai Bangsaku. Perekonomian sesuatu yang menjadi kontroversi, menjadi perbincangan setiap kalangan. Terkadang dapat menjadi isu sensitif dalam sebuah keadaan. Perekonomian adalah sebuah senjata runcing yang mematikan. Sebuah mata, pikiran, dan hati melebur menjadi satu untuk terus mengusik kebenaran mengenai perekonomian. Problematika tentu ada, penggelapan oleh pihak yang tidak bermoral dan atas kepentingan pribadi. Penyogokan menjadi sebuah ciri khas yang akan selalu ada dalam sebuah pemilihan. Pemalsuan data yang menjadi hal menurut sebagian orang adalah pekerjaan demi keuntungan yang haram untuk dimakan. Perekonomian berasal dari berbagai sumber yang paling mencolok adalah dari pajak seluruh rakyat, mulai rakyat golongan bawah hingga atas. Mulai lagi perbincangan dengan perjuangan untuk terus menaikkan roda perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Era recovery, di mana setelah dihajar oleh ganasnya COVID-19, mulai beranjak dari sebuah himpitan dan kekangan selama pandemi. Berbagai kebiasaan lama mulai diterpakan kembali dengan terus diikuti kehati-hatian. Keadaan membaik? Belum, setidaknya keadaan sudah lebih baik. Setelah sekian lama, berbagai perjuangan telah dilakukan, berbagai upaya telah digerakkan. Partisipasi terus dilanjutkan, saling bahu-membahu demi keadaan semakin membaik. Karena semua merasakan sebuah tekanan dalam pandemi. Semangat hidup kembali ada setelah sekian lama dihantui oleh kematian. Mata pencaharian lebih leluasa untuk dikurung dan juga melakukan pekerjaan dengan di rumah saja. Semua usaha dan doa akan menghasilkan nantinya. Itulah yang saat ini kita rasakan. Tuhan kembali menitipkan sebuah kepercayaan kepada kita semua untuk terus berjuang dan melanjutkan kehidupan. Perekonomian dan pandemi recovery adalah sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi. Setelah badai COVID-19 mulai beranjak meninggalkan kita, yuk kita mulai memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekeliling kita guna mengembalikan berbagai hal yang lenyap selama pandemi. Berawal dari peternakan, salah satu penunjang perekonomian yang mulai bergerak di era pandemi recovery sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh peternak untuk mempertahankan kejayaan usahanya. Tantangan terbesar saat ini adalah jarak karena adanya pembatasan mobilitas. Pemasaran menjadi titik acuan yang sangat ganggu karena adanya COVID-19. Pada keadaan saat ini, inovasi dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran yang semula dilakukan secara konvensional dan kemudian diubah menjadi pemasaran secara digital. Mungkin bagi sebagian orang di dunia digital adalah sebuah tantangan berat, tapi itulah yang saat ini menjadi solusi paling efektif demi berjalannya usaha peternakan. Potensi Indonesia di bidang perikanan tentu semua telah mengetahuinya. Nelayan salah satu dari jutaan orang yang terdampak COVID-19. Sebagian pekerjaan dapat dilakukan di rumah saja, akan tetapi bagaimana dengan nelayan yang harus tetap bekerja di luar rumah? Segala resiko dikesampingkan demi seputar nasi untuk keluarga yang sedang menanti. Dengan penuh harapan di rumah juga permintaan ikan dan hasil laut di pasaran yang terus ada. Pada pandemi recovery seperti saat ini, mulailah muncul ide kreatif dalam benak seperti adanya kesepakatan antar nelayan agar tetap bisa makan nasi walau sesuap. Mereka bekerja dengan secara bergantian dengan satu sama lain, juga tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun hasilnya tentu kurang memuaskan, bahkan sangat tidak memuaskan, tapi semua timbul dengan rasa syukur jika dibandingkan pada saat pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia juga mulai bergerak karena adanya sumbangan dari para nelayan. Berbagai upaya terus dijalani untuk menunjang perekonomian, pembagian perairan untuk tangkapan jaga juga mulai dilakukan. Di samping itu, untuk sebuah keadilan, keamanan, kesehatan adalah hal utama mencegah adanya kerumunan. Petani sayuran lokal dapat dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian yang dapat diunggulkan selama pandemi. Semua berburu makanan yang bergizi dan tentunya sayur hadir untuk memberikan jawaban. Mobilitas yang dibatasi juga menjadi salah satu penunjang sayuran lokal diunggulkan. Semua tidak dapat bepergian sesuka hati. Pada pandemi recovery ini, semua masyarakat cenderung memakan dan membeli sesuatu yang tersedia. Itulah yang menjadi puncak kesepakatan bagi para petani sayur lokal yang wajib terus dikembangkan untuk menunjang perekonomian Indonesia.
Melihat keadaan Indonesia yang memiliki subtropis sehingga memudahkan petani dalam bercocok tanam berbagai sayuran sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Contoh dari sayuran lokal seperti terong, daun kelor, kemangi, hingga ginseng. Tidak kalah penting potensi Indonesia di bidang arsitektur. Indonesia memiliki berbagai permata yang bergerak di dunia desain rumah. Dalam mendesain rumah, arsitektur dituntut untuk bisa terus menyesuaikan dengan keadaan pandemi recovery seperti ini. Sehingga di berbagai konsep bangunan ada sedikit perubahan yang dilakukan, antaranya bentuk bangunan yang saat ini adalah perluasan. Mengapa itu bisa terjadi? Keadaan saat ini menuntut kita menjadi seorang yang dapat berdiri, semua dilakukan sendiri dan dilakukan di rumah saja. Perubahan desain juga dapat dilakukan pada perbanyakan jendela atau ventilasi udara demi kelancaran cahaya matahari dan udara dalam rumah, karena mencegah virus menghampiri di seluruh sudut rumah. Tidak kalah penting adalah keberadaan dapur dan kamar mandi yang harus dipisah karena kedua tempat tersebut berpotensi pada penumpukan kuman dan virus karena kadar kelembapannya. Indonesia juga memiliki potensi pada sumber daya manusianya kompeten terhadap kemajuan teknologi, di mana pada era pandemi recovery semua dilakukan secara online. Banyak peluang usaha jasa yang dapat dilakukan untuk menggantikan berbagai pekerjaan yang berlangsung di luar rumah. Seperti halnya pada bidang pendidikan, di mana semua pembelajaran dilakukan secara online. Muncullah ketika kita secara berbondong-bondong yaitu berbagai mobil bimbel online. Dengan berbagai keunggulan yang memahami diantaranya dapat menghemat biaya transport, juga menghemat waktu karena kita tidak perlu pergi ke tempat bimbel. Berbagai aplikasi belanja online juga pemesanan kendaraan secara online sudah sangat marak dan wajib kita dukung demi efektivitas dan efisiensinya. Potensi Indonesia sangatlah banyak, mulai dari hal kecil dan sederhana hingga menuju hal yang kompleks. Dalam menunjang perekonomian Indonesia, saya rasa sudah mampu beradaptasi dengan keadaan penerapan berbagai inovasi seperti peternakan yang pemasarannya dilakukan secara online. Nelayan yang terus dapat melaut meskipun bergantian. Petani sayur lokal yang harus berjalan dengan keadaan iklim Indonesia dan permintaan pasar yang semakin meningkat. Tidak lupa desain arsitektur yang semakin mendukung untuk terus mengusir kehadiran COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.